Pasar Besi dan Pasar Timah menjadi salah satu pasar tradisional yang dipenuhi pedagang etnis Tionghoa. Menelusuri pasar ini serasa sedang berjalan-jalan di negeri tirai bambu Tiongkok. Bahasa ibu para pedagang kerap terdengar memanggil pembeli atau berinteraksi dengan sesama pedagang. Nyaris semua jenis usaha dilakukan pedagang etnis Tionghoa di pasar ini. Dari sayur mayur dan buah serta ikan hingga makanan dan pakaian. Meski didominasi pedagang etnis Tionghoa, pedagang etnis lain juga ramai berdagang. Jenis usaha mereka pun beragam pula. Salah satu pedagang tertua di pasar itu adalah keluarga Ng Bun Hiang. Sudah 70 tahun mereka membuka toko obat tradisional Tionghoa. Ng Bun Hiang menyaksikan perkembangan pasar tradisional yang terus mengalami perubahan. Jualannya begitulah sekarang, lebih lama lebih payah lah. Ya sudah sulit lah sekarang ya. Tidak apalah sekarang ya, sejak Hongkong sudah lah ya, sulit kali lah sekarang ya. Enggak seperti dulu lagi, kalau dulu enggak serupa, terus saja, sekarang enggak lagi. Generasi pedagang etnis Tionghoa yang lebih muda memilih usaha berjualan pakaian. Asiong telah 16 tahun bergulat di Pasar Besi dan Pasar Timah, melayani pembeli untuk mendapatkan untung. 16 tahun, sudah lama. Harmonisasi antara pedagang lumayan lah, tidak ada Baik-baiklah sama tetangga kita, jangan untung-untung sikit-sikit jual, namanya pedagang kaki lima. Para pembeli di Pasar Besi sebagian besar adalah para pelanggan setia. Mereka berbelanja aneka kebutuhan keluarga di pasar. Stabat. Berapa jauh tuh Pak? 40 kilo lebih lah. Ya karena sudah biasa sama dia. Sudah sama dia pun sudah lama ini langganan. Selain di dalam Pasar Besi, sejumlah pedagang etnis Tionghoa juga berdagang di kaki lima atau emperan pasar. Mereka mengadu nasib berjualan kebutuhan konsumen. Seperti pasangan suami istri Xiao Huating dan Anton. 10 tahun mereka menjajakan pakaian sejak pagi hingga siang hari. Kemudian pulang ke rumah untuk istirahat. Pukul 5 sore mereka kembali berjualan hingga malam hari di pasar lain. Jualannya ya kadang-kadang ya sepi, ya kayak gitu, kadang ada. Ya itu aja. Apa yang membuat Ibu bertahan terus Ibu? Tahan untuk anak-anak makan lah, untuk rumah tangga, biaya anak sekolah. Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia memiliki penduduk yang majemuk dan multi etnis. Selain penduduk asli Medan, juga banyak terdapat para pendatang, salah satunya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Arkeologi menunjukkan kehadiran pedagang Tionghoa ke Sumatera Utara abad ke-12 Masehi. Etnis Tionghoa masuk Medan dalam berbagai gelombang kedatangan. Sebagian dari mereka kemudian disebut sebagai Cina kebun sayur. Anak cucu merekalah yang kini meneruskan jalan hidup menjadi petani dan pedagang di pasar-pasar tradisional kota Medan. Nah, sehingga tidak ada eksklusivitas yang terbangun dalam kehidupan sosial di antara lingkungan itu sendiri. Nah, berbeda dengan konteks masyarakat Tionghoa yang lainnya, pada umumnya masyarakat awam kan melihat bahwa terdapat dinding yang sangat tinggi antara eksklusivitas dengan kemudian kesederhanaan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Pasar Hindu Medan yang terletak di Kecamatan Medan Baru juga merupakan salah satu pasar yang didominasi pedagang etnis Tionghoa. Pasar ini unik dan berbeda dengan pasar pada umumnya yang membentang luas. Pasar Hindu hanya memiliki panjang sekitar 50 meter. Diperkirakan sudah beroperasi sejak tahun 1950, pasar ini memiliki sekitar 80 lapak yang didominasi oleh pedagang keturunan Tionghoa. Pedagang bagi etnis Tionghoa hanya menginginkan ketenangan berusaha. Ada aturan hukum yang dipatuhi dan dijalankan semua pihak, hingga mudahnya perizinan. Jadi ini harmonisasi ini sangat baik, karena kita tahu bahwa Medan ini adalah yang multi etnis, sehingga masyarakatnya berbeda suku ragam agama, tetapi kita hidup berdampingan, ya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Di tengah perubahan pola berbelanja masyarakat ke pasar tradisional, pedagang Tionghoa bersaing dengan pedagang di dunia digital dan media sosial.
Mereka tetap optimis pasar tradisional semakin bagus dan bersih, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup. Meski belum bisa sukses seperti saudagar dan tokoh Tionghoa legendaris orang Medan, Chong Afi. Saat ini, tidak semua etnis Tionghoa menjadi saudagar dan orang kaya seperti leluhur mereka Chong Afi. Namun, sebagian besar menjadi pedagang kecil dan menengah di pasar-pasar tradisional yang ada di kota Medan. Merekalah ujung tombak harmonisasi multi etnis yang ada di kota Medan. Agus Pratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.